Puluhan Aremania yang menolak dualisme Arema melakukan aksi damai dan mendatangi kantor Wali Kota Malang, meminta dimediasi dengan PSSI untuk menyelesaikan kasus dualisme Arema. Aremania juga mendesak Yayasan Arema turun tangan menyelesaikan kasus dualisme yang memecah Aremania. Puluhan Aremania yang menamakan diri Make Malang Great Again atau MMGA melakukan aksi damai di depan kantor Balai Kota Malang. Aksi puluhan Aremania ini untuk menolak adanya dualisme Arema yang selama ini terjadi di Arema. Aremania yang turun dengan menggunakan atribut lengkap dan membawa poster berisi tuntutan, mendesak pengurus Yayasan Arema untuk turun tangan dan menyelesaikan dualisme Arema yang memecah Aremania. Koordinator aksi Andi Sinyo mengatakan, aksi ini dilakukan untuk mengawal tuntutan revolusi Arema. Sebelumnya Aremania sudah bertemu dengan Ketua PSSI dan Menpora di Surabaya menyampaikan permasalahan dualisme Arema. Sementara, selain melakukan aksi damai di depan kantor Balai Kota, Aremania juga melakukan mediasi dengan Pemkot Malang. Di mana dalam mediasi tersebut, Aremania ditemui oleh pejabat Sekda Kota Malang dan Kabak Ops Polresta Malang Kota. Di mana Aremania meminta Pemkot untuk dimediasi dengan PSSI. Pak Nyala kemudian ketemu dengan Menpora dan beliau berdua memfasilitasi kami bertemu dengan Ketua PSSI. Dan mereka memfasilitasi kita menyampaikan resolusi Aremania terkait konflik dua Arema. Ya, jadi supaya Arema menjadi baik kembali jadi satu, kemudian teman-teman di bawah Aremania tidak diombang-ambingkan situasi yang tidak jelas ini. Begitu. Jadi di sana kita di depan DPD mereka menyatakan akan mengawal gitu. Jadi kita ini mempertegas tuntutan kita. Sementara menanggapi permintaan dari Aremania, pejabat Sekda Kota Malang Hadi Santoso mengatakan aspirasi dari Aremania akan disampaikan kepada Wali Kota Malang. Ia juga akan kembali mengundang perwakilan Aremania kembali datang dan menemui Wali Kota untuk membahas rencana adanya mediasi dengan PSSI dalam menyelesaikan konflik dualisme Arema. Sementara Aremania juga memberikan deadline waktu 3 kali 24 jam kepada Pemkot dan kepolisian untuk menyampaikan keinginan mereka ke PSSI. Apabila tidak dipenuhi, mereka mengancam akan kembali melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak. Tuntutannya adalah mempertemukan PSSI dengan Aremania, minta fasilitasi dari Bapak Wali Kota dan Pak Kapolres. Tentu saya nanti malam kalau Pak Wali rawuh saya akan langsung lapor pada beliau. Keputusan ada pada beliau, ya. Itu. Langkah selanjutnya apa Pak? Akan sesuai tuntutannya itu mengantarkan mempertemukan mereka dengan? Ya kalau mereka minta dipertemukan kan nanti kami koordinasi juga dengan jajaran terkait ya. Kalau mengundang PSSI itu tentunya ada hierarki di kami, siapa yang mengundang dan sebagainya. Nantilah nunggu Pak Wali dulu lah, ya. Aduh, aku Suman Alfredo melaporkan. Pasca ditangkapnya AH, Kepala Dinas Pertanian Kota Malang, yang terlibat kasus narkoba, pelayanan di Dinas Pertanian tetap berjalan tanpa adanya kendala. Sementara hingga kini Pemkot Malang belum menerima laporan dari kepolisian terkait ditangkapnya Kepala Dispertan Kota Malang. Pasca ditangkap dan ditahannya Kepala Dinas Pertanian Kota Malang oleh petugas unit Reskoba Polresta Malang Kota. Hingga kini pihak Pemkot Malang masih belum menerima laporan terkait tertangkapnya AH, Kepala Dinas Pertanian Kota Malang. Pejabat Sekda Kota Malang Hadi Santoso mengatakan bahwa saat ini belum ada surat pemberitahuan dari kepolisian maupun keluarga kepada Pemkot Malang terkait tertangkapnya Kepala Dinas Pertanian yang terlibat kasus narkoba. Pihak Pemkot sendiri sejauh ini mengetahui dari media. Terkait sanksi, Pemkot sendiri belum menyiapkan sanksi. Sanksi baru akan dikeluarkan setelah ada surat pemberitahuan dari kepolisian. Ya, sampai hari ini kami belum menerima surat keterangan apapun secara resmi, sehingga Bapak Wali Kota nanti akan menjelaskan secara detail. Kalau sudah ada surat pernyataan resmi kepada pemerintah Kota Malang. Yeah. Maksudnya belum disurati dari Polda atau dari kepolisian? Atau belum ada pemberitahuan, termasuk dari keluarga belum ya. Dari keluarga belum menyampaikan, ya. Tapi mengetahui ya Pak kalau AS-nya
Ya kemarin saya sampaikan beritakan kami baca. Ye, kami baca itu. Biasanya sanksinya seperti apa itu Pak? Nanti jangan bicara sanksi dulu lah ya, jangan bicara sanksi dulu. Langkah yang akan ditempuh apa? Ya nanti setelah ada pernyataan resmi kepada kami, nanti kami pasti akan menjelaskan pada teman-teman media. Ye. Biasanya Pak, sanksinya itu apa sih Pak? Saya nggak mau bicara sanksi dulu ya. Apakah ada sidang disiplin atau pemeriksaan? Nanti ada ketentuan-ketentuan yang berlaku ya. Pak, untuk sementara kan ada kekosongan jabatan di kepala dinas. Ya secara otomatis kan pelayanan publik nggak boleh berhenti. Ya pasti nanti akan ada penunjukan pejabat sementara nanti di sana, PLT lah. Nanti juga nunggu Pak Wali belum rawuh ini. Nanti kalau malam rawuh saya akan menghadap beliau nanti. Sementara tertangkapnya Kepala Dinas Pertanian, layanan di Dinas Pertanian tetap berjalan normal seperti biasa. Layanan kepada masyarakat juga tidak terganggu. Sedangkan untuk layanan surat menyurat yang membutuhkan tanda tangan Kepala Dinas, untuk sementara dipending dan dialihkan kepada Pemkot Malang. Sebelumnya pada Kamis lalu, Kepala Dinas Pertanian Kota Malang, AH, ditangkap petugas Satreskoba Polresta Malang Kota karena terlibat kasus narkoba. Kalau pelayanan tetap masih seperti tiap harinya. Artinya nggak terganggu Pak dengan... Enggak sama sekali enggak terganggu. Kalau misal ada urusan tanda tangan yang mengharuskan kepala dinas yang melakukan tanda tangan gimana Pak? Kalau masalah itu nunggu dari Pemkot. Karena yang berwenang itu Pemkot. Kalau untuk layanan misalkan warga di sini tetap lancar? Tetap lancar Mas. Jadi tetap artinya lancar. aktivitas tetap normal Pak ya? Iya, normal. Seperti biasa. Pak, kalau terakhir Pak Kepala Dinas ngantor kapan Pak? Waduh, kalau itu kurang tahu karena enggak di sini kantornya. Di mana? Di Sarangan. Tapi sering ke sini Pak ya sebelumnya? Enggak pernah. Simon Alfredo melaporkan. Masih sepinya penumpang angkutan umum, jenis mikrolet sangat dirasakan para sopir karena pendapatan turun drastis. Menjelang puasa, diprediksi jumlah penumpang tidak akan jauh berbeda dengan tahun lalu. Walaupun para sopir masih berharap kondisi bisa semakin membaik. Beginilah yang terlihat di dalam Terminal Tlogomas Landung Sari Malang. Hampir setahun lebih kondisi terminal lengang karena aktivitas angkutan umum yang terdampak pandemi COVID-19. Saat ini hal yang sama masih terlihat, sepinya penumpang berdampak pada sedikitnya mikrolet yang antri di dalam terminal pemberangkatan dan lebih memilih mangkal di pinggir jalan atau di tempat keramaian untuk mendapatkan penumpang. 2 minggu menjelang puasa, kondisi penumpang masih belum ada perubahan sekalipun di masa PPKM Mikro, aktivitas masyarakat sudah ramai dan cenderung terlihat sudah berangsur normal. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Landung Sari Batu mengungkapkan, walaupun kampus dan sekolah belum melaksanakan kegiatan secara tatap muka penuh, para sopir masih berharap kondisi penumpang bisa lebih membaik. Di lokasi tidak hanya angkutan umum jenis mikrolet, tetapi juga untuk bus antar kota dalam provinsi pun terlihat sama, sepi penumpang dan hanya terisi 25-30% penumpang saja. Terlebih pada Lebaran tahun 2021 ini, pemerintah juga meniadakan kegiatan mudik Lebaran. Pak, berapa persen Pak hilangnya Pak penumpang? Ya, hampir 70 lah. 70% Pak ya? 5% ya. Terkait dengan ini, apa larangan mudik dari pemerintah untuk Lebaran tahun ini seperti apa? Makanya itu, larangan mudik juga apa tuh namanya? Mudik gak diperbolehkan lah ya? Iya. Ya itu, malah sakit ini. Rumah sakit Pak ya, angkot. Jadi saat ini posisinya bertahan aja Pak ya? Bertahan aja. Ya tiap hari ya keluar. Iya. Ya, daripada di rumah kan. Iya. Kan dapat pusing. Enak di jalan biar apa itu? Dapat nggak dapat tokennya keluar gitu. Tapi untuk BBM masih Pak ya? Tercukupi Pak ya? BBM ya. Masih tercukupi setiap harinya? Ya masih cukup tapi kadang-kadang ya bawa uang, kadang-kadang ya uang. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya.
2 minggu menjelang puasa, harga sebagian besar komoditi sayuran mengalami penurunan. Harga sayuran ini diprediksi akan naik beberapa hari menjelang puasa. Naik dan turunnya harga juga dipengaruhi oleh faktor cuaca terkait ketersediaan stok di pasaran. Berbeda dengan komoditi lain seperti daging ayam yang mulai merangkak naik di beberapa pasar di Malang Raya, harga sayuran justru sebagian besar turun. Sayuran yang diperjualbelikan di pasar sayur grosir Karangploso banyak yang turun harga walaupun ada sebagian yang naik. Turun naiknya harga sayuran ini dipengaruhi faktor cuaca dan juga ketersediaan stok di pasar dan kualitas sayuran yang diperjualbelikan. 2 minggu menjelang puasa tidak berdampak pada kenaikan harga sayuran karena belum ada kenaikan permintaan sayuran, sehingga harga belum signifikan berubah. Untuk cabai rawit yang sempat berada di kisaran harga 100 ribuan, kini sudah mulai turun di kisaran 75.000 di tingkat pedagang dan cabai merah dijual 39.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang menjelaskan, harga sayuran ini biasanya akan naik mendekati puasa, 1 minggu atau beberapa hari sebelumnya, dan biasanya kembali normal 1 atau 2 hari setelah pelaksanaan puasa. Di lokasi pasar sayur grosir Karangploso, aktivitas pedagang masih terlihat normal dan ramai dengan berbagai jenis sayuran. Sayuran ini tidak hanya dibawa ke pasar di Malang Raya, tetapi juga ke pasar di beberapa kota di Jawa Timur. Harga sayuran sing cabai ya mahal. Masih mahal Bu ya? Yang nggak mahal itu cuma seledri, ya agak turun, brokol agak turun. Ya. Terus buncis itu nggak laku. Oh, buncis nggak laku sekarang Bu ya? Ya kacang panjang ya turun. Ya. Ibu banyak yang naik apa banyak yang turun sekarang? Banyak yang turun. Banyak yang turun Bu ya? Ya. Padahal 2 minggu lagi mau mulai puasa Bu ya? Perkiraan udah. Tapi dekat-dekat puasa nanti 1 hari 2 hari bisa naik lagi Bu ya? Iya naik. Naik Bu ya? Ya kurang 5 hari atau 4 hari naik. Naik rata Bu ya? Kalau itu 1 minggu? sudah dekat turun lagi biasanya. Oh gitu. Tapi untuk pasokan kelihatannya masih banyak sini Bu ya? Iya pasokan banyak. Banyak Bu ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Ratusan calon jamaah haji di Kota Batu menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi ini dilakukan sebagai persiapan jika ibadah haji pada tahun ini kembali digelar. Sebanyak 169 calon haji di Kota Batu mengikuti penyuntikan dosis pertama vaksin Sinovac. 169 orang calon haji ini merupakan calon haji tahun lalu yang keberangkatannya tertunda akibat pandemi COVID-19. Pemberian vaksin ini sebagai salah satu persiapan sebelum mereka diberangkatkan ke Tanah Suci, dan para calon jamaah haji tersebut sebagian merupakan warga lanjut usia dan perlu mendapatkan perlindungan untuk mengurangi resiko penularan, baik saat berada di daerah maupun jika mereka jadi diberangkatkan ke Arab Saudi. Prosesi vaksinasi diawali dengan pendaftaran, dilanjutkan dengan screening kesehatan bagi penerima vaksin. Hal ini untuk mengetahui apakah penerima vaksin memiliki komorbid atau penyakit penyerta lainnya. Kepala Kemenak Kota Batu menjelaskan, suntikan vaksin tahap pertama tersebut diberikan kepada 169 orang calon jamaah haji yang sudah disiapkan untuk diberangkatkan pada tahun ini. Meskipun belum ada kejelasan terkait pemberangkatan, namun hal ini sebagai bentuk antisipasi jika calon jamaah haji diberangkatkan. Dan para calon jamaah haji berupaya agar mereka siap karena mereka sebagian besar lanjut usia dan sesuai aturan jangka waktu pemberian vaksin tahap kedua 28 hari. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Ada 169 jamaah haji. Nah, ini kita dalam rangka menyiapkan jamaah haji. Jadi sewaktu-waktu ada pengumuman dari pemerintah Arab Saudi bahwa haji sekarang bisa dilaksanakan, kita sudah siap. Sehingga target kita Maret April ini sudah selesai. Apa ada informasi dari pemerintah ini dipastikan bisa berangkat Pak untuk jamaah haji Pak? Belum masih. Tetapi karena pemerintah Arab Saudi seringkali membuat kejutan-kejutan, kita menyiapkan. Nah, sehingga dengan kejutan-kejutan itu
kita sudah siap. Andaikan misalnya ada pengumuman mendadak pemberangkatan, maka jamaah sudah siap. Persyaratan kesehatannya sudah siap, kemudian mentalnya juga sudah siap, kemudian manasiknya juga sudah siap. Jadi ini sebagai bentuk antisipasi aja Pak? Betul, ya, betul. Sebagai bentuk antisipasi agar nanti tidak kelabakan lah di kemudian hari. Ini yang pertama kali Pak? Ya, ini vaksin tahap pertama. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Jalan penghubung antar daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar kondisinya rusak parah. Kerusakan ini terjadi di Desa Magersari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Warga berharap jalan segera ada perbaikan demi kelancaran aktivitas. Beginilah kondisi jalan penghubung antara daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar. Kerusakan jalan penghubung sepanjang 5 km terjadi antara Desa Sidodadi dengan Desa Magersari, Kecamatan Ngantang. Kendaraan yang melintas terpaksa harus mengurangi kecepatannya karena kondisi lubang jalan sangat dalam, sehingga jika dipaksakan melaju dengan cepat, kendaraan akan terguling. Tidak hanya memperlambat laju kendaraan akibat jalan rusak, namun kendaraan juga harus bergantian ketika melewati jalan berlubang. Menurut pengakuan Kepala Desa Magersari, kerusakan jalan banyak disebabkan kendaraan bermuatan berat dari Galian C wilayah Gunung Kelut. Masyarakat berharap pemerintah daerah Kabupaten Malang melalui dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan. Selain itu, warga juga mendesak agar pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil alih perawatan jalan penghubung tersebut. Kondisi saat ini memang jalan ini yang 5 km ini rusak parah. Kami menyadari bahwa selama ini memang jalan ini masih kurang terurus dengan baik. Ya. Mengapa? Kemungkinan besar bahwa adanya keterbatasan anggaran di tingkat kabupaten terkait dengan adanya jalan di sini. Karena apa? Untuk tonase jalan ini memang seiring dengan berkembangnya Galian C yang ada di wilayah Blitar, itu saat ini banyak truk-truk pengangkut Galian C itu yang melebihi tonase. Itu salah satu faktor penyebab daripada sering rusaknya jalan ini. Kemudian yang kedua, ini kami berharap karena kemampuan daripada penganggaran Kabupaten Malang yang terbatas, kalau bisa jalan ini bisa dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi. Dengan harapan kalau itu nanti sudah kelasnya jalan provinsi, ada pelebaran, kemudian ada peningkatan kapasitas jalan, apakah itu dicor terlebih dahulu, kemudian baru dibuat. Yanto Yanjung melaporkan.